Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusni Hasya Ananda S dari kelas 12 F42. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai PMS atau penyakit menular seksual. Selamat menyimak. Yang pertama, ada pengertian dari PMS atau penyakit menular seksual. Adalah infeksi yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual. Penyakit kelamin ini menular lewat sperma, darah, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Penularan PMS juga dapat terjadi dari ibu hamil kepada janin di dalam kandungan atau usai bayi dilahirkan. Di samping itu, penggunaan jarum suntik secara berulang atau bergantian juga bisa meningkatkan risiko penularan pada beberapa jenis PMS. Terdapat lebih dari 30 patogen yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Meski demikian, tanda-tanda PMS tak selalu muncul di alat kelamin. Gejala juga bisa terdapat pada mulut, saluran pencernaan, dan juga bagian tubuh lainnya. Yang kedua, ada jenis-jenis dari PMS atau penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu chlamydia. Chlamydia adalah salah satu jenis PMS yang umum ditemui. Chlamydia disebabkan infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Gejalanya yakni chlamydia sering tidak menunjukkan gejala, namun pada beberapa kasus dapat menyebabkan nyeri saat buang air kecil, keputihan abnormal pada wanita, atau keluarnya cairan dari penis pada pria. Pencegahannya yakni menggunakan kontrasepsi penghalang saat berhubungan seksual, lakukan pemeriksaan rutin terutama jika aktif secara seksual, dan hindari berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, ada gonore. Gonore atau kencing nanah juga merupakan bentuk PMS yang umum ditemui. Kondisi ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya, nyeri saat buang air kecil, keluarnya cairan menyerupai nanah dari penis atau vagina, dan pada beberapa kasus, nyeri atau pembengkakan pada testis. Pada wanita, gonore dapat menyebabkan infeksi panggul jika tidak diobati. Cara pencegahannya yakni dengan menggunakan kontrasepsi penghalang, menghindari hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi, dan segera mengobati jika muncul gejala. Yang ketiga, yaitu HIV atau AIDS. Penyakit ini merupakan PMS yang disebabkan infeksi virus HIV. Penularannya melalui kontak seksual atau cairan tubuh lain, khususnya darah. Gejalanya awalnya bisa berupa gejala mirip flu, tetapi infeksi yang tidak diobati akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat penderitanya rentan terhadap infeksi oportunistik. Cara pencegahannya dengan menggunakan kontrasepsi penghalang, hindari berbagi jarum suntik, lakukan tes HIV secara rutin, dan jika terinfeksi, segera jalani terapi antiretroviral. Lalu yang keempat ada sifilis. Sifilis atau raja singa disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. PMS berpotensi menyebabkan komplikasi serius apabila tidak diobati dengan baik. Gejalanya, terdapat luka kecil tidak nyeri atau kantre pada tahap awal, kemudian ruam kulit, demam, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Jika tidak diobati, dapat merusak organ tubuh lainnya. Cara pencegahannya dengan menggunakan kontrasepsi penghalang saat berhubungan seksual, hindari kontak dengan luka sifilis, dan periksakan diri jika ada gejala. Yang kelima, yaitu herpes genitalis. Sesuai namanya, herpes genitalis disebabkan virus herpes. Penularan disebabkan oleh kontak dengan lesi herpes, air liur pasangan yang terinfeksi, cairan tubuh, area kulit kelamin pada pasangan dengan herpes kelamin. Gejalanya, luka lepuh kecil yang nyeri di sekitar kelamin, anus, atau mulut, disertai rasa gatal atau sensasi terbakar sebelum luka muncul. Cara pencegahannya dengan menghindari hubungan seksual selama gejala aktif, gunakan kontrasepsi penghalang, dan jika terinfeksi, konsumsi obat antivirus untuk mengontrol gejala. Lalu yang keenam, ada kutu kemaluan. Kutu kemaluan hidup di area kelamin, khususnya pada area rambut kemaluan.
Kontak erat saat melakukan hubungan seksual menyebabkan kutu kemaluan dari pasangan menulari Anda. Gejalanya yakni gatal intens di area kemaluan, muncul bintik-bintik kecil kebiruan akibat gigitan kutu, dan adanya kutu atau telur kutu yang terlihat di rambut kemaluan. Pencegahannya yakni jaga kebersihan area kemaluan, hindari berbagi barang pribadi, dan hindari kontak seksual dengan penderita. Yang ketujuh yaitu infeksi HPV. HPV merupakan jenis virus yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, misalnya kutil kelamin dan kanker. Gejalanya, kutil kelamin berbentuk seperti kembang kol pada area kelamin atau anus. Sementara infeksi HPV tertentu dapat menyebabkan kanker serviks, tenggorokan, atau anus. Pencegahannya dengan melakukan vaksinasi HPV, menggunakan kontrasepsi penghalang, dan periksakan diri secara rutin, terutama bagi wanita melalui pap smear. Yang kedelapan, ada trichomoniasis. Trichomoniasis disebabkan oleh infeksi parasit Trichomonas vaginalis. Penularannya dengan cara kontak seksual. Gejalanya, keputihan berbusa dan berbau pada wanita, gatal di area kelamin, dan nyeri saat buang air kecil. Pada pria, seringkali tidak menunjukkan gejala. Pencegahannya dengan menggunakan kontrasepsi penghalang, hindari hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi, dan segera obati jika terdiagnosis. Yang kesembilan, ada hepatitis. Infeksi virus hepatitis yang menyebabkan peradangan pada hati yang dapat berkembang menjadi hepatitis kronis bahkan kanker hati. Gejalanya, kelelahan, mual, muntah, nyeri perut, dan kulit atau mata menguning. Pencegahannya dengan vaksinasi hepatitis B, menggunakan kontrasepsi penghalang, dan hindari berbagi jarum suntik. Yang ke-10 ada chancroid. Chancroid merupakan infeksi akibat bakteri Haemophilus ducreyi. Gejala khasnya adalah luka pada area kelamin yang sangat nyeri. Gejalanya yakni luka yang nyeri pada kelamin, seringkali disertai pembengkakan pada kelenjar getah bening di area selangkangan. Pencegahannya dengan menggunakan kontrasepsi penghalang dan hindari hubungan seksual dengan pasangan yang memiliki luka pada alat kelamin. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-11 ada lymphogranuloma venereum atau LGV. Lymphogranuloma venereum adalah PMS yang disebabkan bakteri Chlamydia varian tertentu. Infeksi ini merupakan bentuk PMS yang lebih jarang ditemui. Gejalanya luka kecil tidak nyeri pada alat kelamin yang diikuti oleh pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan. Pencegahannya yakni dengan menggunakan kontrasepsi penghalang, hindari berganti-ganti pasangan seksual, dan segera obati jika ada gejala. Demikian materi tentang PMS yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual. Saya Agisni Hasya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.